mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 29. Selamat mendengarkan. Semua berbahagia dengan kabar kehamilan Kania. Satria, Kania, dan orang tua Satria pun turut berbahagia. Begitupun dengan Alana yang juga ikut merasakan kebahagiaan. Namun gadis itu tiba-tiba memikirkan nasib cintanya. Sejak pesta pernikahan Satria dan Kania, Alana dan Gabriel belum bertemu lagi untuk membicarakan hubungan mereka. Setelah Gabriel mengetahui fakta tentang Alana, yang merupakan anggota keluarga Hartono yang akan dijodohkan dengannya. Alana sengaja mematikan ponsel dan memutus komunikasi dengan Gabriel. Bahkan sekalipun melalui Seina yang menelpon Ana. Alana tetap tidak mau berbicara dengan Gabriel. Tiba-tiba sebuah mobil masuk ke pekarangan rumah Satria dan Kania. Siapa? Tanya Satria yang merasa tidak memiliki tamu. Teman aku, Kak. Jawab Alana yang kemudian berdiri hendak menemui temannya. Namun baru saja Alana berdiri dari tempatnya duduk, ternyata temannya itu tak datang sendiri. Laki-laki itu bernama Kenzi, yang sedari tadi ditunggu-tunggu oleh Alana, ternyata datang bersama Gabriel. Alana? Panggil Gabriel. Maaf Lan, dia memaksa. Kata Kenzi merasa bersalah. Momi Ana menyuruh Gabriel dan Kenzi untuk duduk. Lalu Satria berpamitan mengajakkannya untuk istirahat. Begitupun dengan Ana dan Alvaro. Mereka ingin Alana dan Gabriel menyelesaikan masalah pribadi mereka sendiri. Ada apa? Bukankah sudah tidak ada lagi yang perlu dibahas antara kita? Semua sudah jelas kan? Tanya Alana dengan nada terdengar sinis. Kenzi menengguk minuman yang disuguhkan di meja. Sedangkan Gabriel menahan saliva sembari mengatur nada bicaranya. Aku kesini cuma mau minta maaf, Lan. Aku tahu aku salah sudah menolakmu. Aku tadi berpikir bahwa cinta karena perjodohan itu bukan cinta murni. Tapi ternyata aku bertemu denganmu dan mulai menyukaimu. Gabriel berterus terang. Alana mengangkat satu ujung bibirnya menciptakan senyuman miring yang terlihat mengejek Gabriel. Jangan membual, Kak. Nanti setelah Cika kembali juga perasaanmu akan luntur. Sinis Alana. Gadis itu rupanya masih menaruh rasa cemburu pada teman masa kecil Gabriel. Cika yang mana sih? Saud Kenzi sembari mengingat-ingat gadis mana yang bernama Cika. Seingatnya Gabriel tidak pernah menjalin cinta dengan siapapun sampai Kenzi mengira sepupunya itu penyuka sesama jenis. Teman TK sudah lama, gak ketemu juga sih. Pasti dia juga sudah menikah. Jelas Gabriel yang menjawab pertanyaan Kenzi. Kamu percaya dengan omongan Brian? Kamu gak percaya sama aku? Tanya Gabriel menatap serius wajah Alana yang akhirnya membuang muka. Oh, yang akhirnya pindah pas kalian udah lulus SMA itu? Saud Kenzi lagi. Alana kembali menatap Gabriel. Iya, biasanya cinta pertama itu kan susah dilupakan. Lagi pula ya sudahlah, tidak perlu dibahas. Toh kita memang tidak menjalin hubungan apa-apa. Kakak kesini mau apa lagi selain memperjelas masalah ini? Aku sama Kenzi mau jalan bareng. Gadis itu melirik jam di pergelangan tangannya. Aku kesini karena ingin mengenal kamu lebih dekat, Alana. Dan juga bertemu dengan Satria dan Kania untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku salah sudah menolak perjodohan sebelum melihatmu. Dan aku juga salah karena aku membohongi Satria dan Kania bahwa kamu adalah kekasihku. Aduh, kenapa aku jadi pusing dengan kisah ini sih? Saud Kenzi yang sedari tadi masih kebingungan dengan obrolan Alana dan Gabriel. Kalian kan sudah gede. Jangan terus-menerus bertengkar dan saling egois. Ngomong pakai kepala dingin coba. Saud Kenzi sembari menyodorkan minuman dingin dari meja kepada Gabriel dan Alana. Ya sudah, kalau begitu biar aku sama Alana ngobrol berdua. Kamu tunggu di mana begitu? Biasanya kalau cowok sama cewek ngobrol berdua, yang ketiga itu setan. Dan seketika itu Kenzi menatap tajam kakak sepupunya yang lebih tua darinya. Kakak pikir aku setan? Gabriel dan Kenzi saling bertatapan. Seperti dua ayam jago yang siap bertarung. Keduanya saling berpandangan hendak saling menyerang, tapi tiba-tiba. Bukan kamu orang ketiganya, Ken, tapi dia. Alana menunjuk ke arah Gabriel yang kini menatapnya dengan bingung. Kenapa aku? Tanya Gabriel sambil menunjuk dirinya sendiri. Karena memang di sini kamu orang ketiganya. Aku sama Kenzi sudah janji dari awal, dan tiba-tiba kamu muncul. Jadi siapa yang jadi orang ketiga?
Sindir Alana. Gabriel terpojokkan. Memang tadinya dia sendiri yang memaksa Kenzie untuk bisa ikut bertemu Alana. Tapi saat sudah mengobrol dengan gadis itu, maunya Gabriel adalah diberi waktu untuk bicara berdua menyelesaikan kesalahpahaman. Kenzie tertawa sambil bertepuk tangan. Memang benar itu Lana. Kabil itu memang orang ketiga di antara kita. Jadi dia setannya kan, bukan aku. Alana tersenyum puas melihat laki-laki kesayangannya tertunduk malu. Sebagai wanita, dia ingin diperjuangkan dan dihargai oleh Gabriel yang dicintainya sejak pertama kali bertemu. Iya, aku yang salah. Aku orang ketiga. Aku setannya. Sekarang aku yang bicara sama Alana berdua saja. Boleh? Gabriel menatap Alana dan Kenzie secara bergantian. Kenzie langsung sadar diri. Dia mengambil minuman dan ponselnya lalu berkata, Ya udah, aku kesana sebentar. Kayaknya itu ada pohon rambutan, ada buahnya. Ingat, jangan aneh-aneh kalau nggak mau jadi temannya setan. Gabriel mengangguk dan tersenyum pada sepupu yang telah mengizinkannya berbicara berdua dengan Alana. Jadi apa lagi yang mau kita bahas? Bukankah semua sudah jelas? Kasih aku kesempatan buat mengenal kamu lebih dekat. Biar kita jalani semuanya tanpa embel-embel perjodohan. Kamu tahu, sejak kamu pergi dariku, rasanya aku benar-benar kehilangan kamu. Gabriel berkata dengan tulus. Terus, kalau di tengah jalan kita jalani hubungan tiba-tiba Cika datang dan ingin bersama Kak Bill, apa yang akan kakak lakukan? Alana memang mencintai Gabriel, tapi dia juga tidak mau menjadi buta karena cintanya itu. Kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu ketemu dia. Biar kamu percaya kalau aku nggak ada hubungan sama dia. Gabriel kini memilih duduk di dekat Alana. Apa yang terjadi antara aku sama Cika itu kayak kamu sama Kenzie. Memang kamu sama Kenzie pacaran? Alana terdiam. Sudah lama berteman dengan Kenzie, tapi gadis itu memang tidak memiliki perasaan apa-apa dengan laki-laki tampan itu. Walau Kenzie pernah mengatakan cinta, entah itu bercanda atau sungguh-sungguh, tapi Alana sama sekali tidak tertarik dengannya. Jadi kamu mau kan kasih aku satu kesempatan buat kita saling mengenal? 1 atau 2 bulan saja. Kalau kamu tidak nyaman, aku akan pergi. Tatapan mata Gabriel sangat terlihat bahwa laki-laki itu sedang mengatakan kesungguhan hatinya. Bukan mengada-ngada atau sekedar merayu saja. Melihat itu Alana jadi bingung. Dia sendiri juga merasa bukan manusia sempurna. Sejak awal dia memang tidak jujur tentang siapa dirinya. Dan bagaimana perasaannya pada Gabriel. Setelah bertemu Gabriel dan menyukainya, Alana malah meminta untuk dijodohkan. Bukan mendekati langsung. Suara Satria memecah keheningan antara Alana dan Gabriel. Laki-laki itu turun bersama istrinya yang tiba-tiba kelaparan. Tuan Satria? Sapa Gabriel sembari menunduk. Maaf ya Alana, Mas Gabriel. Kania mengekor di belakang suaminya jadi merasa bersalah karena sudah mengganggu Gabriel dan Alana. Untuk menuju dapur memang harus melewati ruang keluarga di mana saat ini Alana dan Gabriel berada. Kamu sama Mbak Kania itu kenal akrab ya? Aku dengar Kak Gabriel yang nolongin Mbak Kania pas di kampung. Kak Gabriel juga yang mengaku jadi calon suami Mbak Kania waktu Mbak Kania pergi dari Kak Satria. Apa Kak Gabriel juga suka sama Mbak Kania? Gabriel jadi salah tingkah dan bingung sendiri karena pertanyaan yang keluar dari mulut Alana. Bagaimana bisa Alana tahu masalah di kampung itu? Apa Satria dan Kania menceritakan pada gadis itu? Sebenarnya itu cuma... Gabriel menghela nafas berat. Sedikit merelakskan tubuh untuk bisa berpikir jernih. Seharusnya dia bicara jujur atau tidak. Jawab jujur Kak, jangan bohong. Sela Alana saat melihat Gabriel kebingungan dengan kata-katanya. Iya aku jujur. Jadi sebenarnya memang aku sekedar suka waktu pertama kali lihat Kania. Dia kelihatan baik, meski waktu itu banyak masalah. Kalau soal mengakui diri sebagai calon suami Kania itu sebenarnya cuma salah paham. Jelas Gabriel. Alana mendengarkan dengan baik apa yang Gabriel ingin jelaskan. Gadis itu memang ingin menguji kejujuran Gabriel. Oleh karenanya dia berharap Gabriel akan menjawab semua pertanyaannya itu dengan kejujuran. Meskipun kejujuran itu nantinya akan menyakiti hatinya. Waktu itu Kania panik karena bingung dikejar-kejar orang. Aku makanya merasa salah karena tidak banyak tanya ada apa. Malah ikut-ikutan bantu Kania. Ya,
Waktu dua preman itu datang cari-cari Kania, aku langsung ngaku sebagai calon suaminya. Dan bilang kalau wajah mereka memang mirip saja. Tapi Kania bukan orang yang mereka cari. Aku pikir mereka itu orang-orang jahat yang mau mencelakai Kania. Ternyata sebenarnya Kania malah lari dari suaminya. Gabriel menunduk dan tersenyum mengingat kebodohannya sendiri. Dia yang salah telah buru-buru menilai tanpa mencari tahu terlebih dulu. Sama seperti perjodohannya dengan Alana yang baru-baru ini ditolak sebelum ditemui. Aku salah sih karena buru-buru membantu Kania. Tapi setelah tahu kalau Satria itu suami Kania, aku langsung memperbaiki kesalahanku. Aku cuma kasihan waktu itu, gak ada niat apa-apa. Alana mengerti. Gabriel memang selalu terburu-buru menilai tanpa mencari tahu terlebih dulu. Namun sekali-kali laki-laki seperti Gabriel memang harus diberi pelajaran supaya lebih bisa menghargai orang lain dari berbagai sudut pandang. Makanya Kak, lain kali itu dicari tahu dulu yang benar. Jangan langsung nyimpulin sesuatu seenaknya aja. Iya, maaf. Jadi sekarang kamu mau terima aku apa enggak? Gabriel menaikkan satu alisnya, berharap mendapat jawaban positif dari wanita cantik di sampingnya. Terima apa maksudnya? Alana sudah berdebar tidak karuan. Apa iya Gabriel akan secepat itu meminta cintanya? Terima permintaan maaf aku yang sudah menyakiti, bahkan merendahkan harga diri kamu. Karena penolakan perjodohan itu. Kamu izinkan aku buat dekat sama kamu lagi kan? Laki-laki tampan yang usianya sudah matang itu pun menatap Alana dengan tatapan memohon. Dia telah menyukai gadis itu yang ditemui di rumah sakit dengan ekspresi bingung. Sekarang Gabriel mengerti. Saat itu Alana pasti hanya mencari-cari alasan supaya bisa dekat dengannya. Alana berdaham. Tebakannya ternyata salah. Gabriel bukan menanyakan cinta, tapi meminta jawaban atas permintaan maafnya. Apa saat ini dia yang terlalu percaya diri? Gimana ya? Aku mau aja sih maafin kakak, tapi orang tuaku belum tentu kak. Apa yang kakak katakan sama Kak Satria itu pasti melukai hati keluarga kami. Jawab Alana. Tanpa sengaja Kania mendengar apa yang Alana dan Gabriel bicarakan saat ini. Wanita itu mengerti. Saat-saat seperti ini suami memang harus turun tangan. Mas, kayaknya mereka perlu bantuan kamu deh. Kasihan mereka mas. Kania berbisik supaya Alana dan Gabriel tidak mendengar. Iya. Jawab Satria menurut. Satria dan Kania akhirnya menghampiri Gabriel dan Alana yang sudah membahas masalah keluarga. Satria sendiri juga merasa harus turun tangan, karena Gabriel memang pernah terang-terangan menolak adiknya. Jadi hubungan kalian bagaimana? Tanya Satria. Laki-laki itu duduk bersebelahan dengan sang istri. Namun fokuskannya bukan pada Gabriel dan Alana, tapi pada seorang yang tengah berusaha mengambil buah rambutan di taman samping. Iya, jadi aku sama Alana ingin mencoba hubungan baru. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu dulu Tuan Satria. Karena aku pernah terang-terangan menolak Alana. Satria memicingkan mata saat melihat Alana sedang melotot padanya sembari memberikan kode lewat gerakan mata. Maksud si sendiri ini apa sih? Aku harus menerima permintaan Gabriel? Atau malah harus marah dan menolak? Batin Satria. Kalian ngobrolnya lama banget sih. Aku sampai kenyang sendiri nih. Tiba-tiba Kenzi muncul sembari membawa beberapa buah rambutan yang dipetik dari pohon milik Satria. Kenzi, bentar dulu, lagi serius ini. Salah Gabriel yang masih menanti jawaban Satria. Sementara Satria masih bingung dengan kode yang diberikan oleh adiknya itu. Dan akhirnya ia berbicara. Tidak semudah itu kami memaafkan Tuan Gabriel. Buktikan saja kalau kamu layak dimaafkan. Alana malah semakin melotot pada kakaknya. Sepertinya Satria salah mengartikan kode yang diberikan oleh adiknya itu. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Kalau kami berjodoh, pasti akan dipermudah. Gabriel menjawab tantangan Satria dengan sangat yakin. Alana dan Satria masih sibuk dengan kode-kode mereka. Sedangkan Kania sibuk dengan apa yang dibawa Kenzi. Wah, ini kelihatannya enak banget, kata Kania yang kemudian mengambil rambutan yang dibawa Kenzi. Gabriel menoleh pada Alana dan gadis itu masih adu lebar mata dengan kakaknya. Gabriel pun garuk-garuk kepala karena sepertinya dia diabaikan. Kakak mau, ambil aja.
kata Kenzi sembari menikmati buah rambutan itu. Dia punya pohonnya, Ken. Gabriel menyahut sembari mengepalkan tangan seperti kakak yang memperingatkan adiknya. Oh maaf kak, habisnya banyak banget sayang kalau nggak dipetik. Kenzi hanya cengar-cengir sambil mengambil satu rambutan lagi. Mau petikin mangga nggak? Kayaknya ada yang masih muda. Balas Kania sepertinya memanfaatkan momen dengan sangat baik. Mumpung ada yang bisa memanjat pohon mangga, kenapa tidak diminta tolong sekalian kan? Oh, tadi aku juga lihat sih. Memang enak sih kayaknya kalau dibikin rujak. Kakak mau? Satria langsung fokus pada istrinya. Kamu ngidam sayang? Tanya Satria antusias. Ini adalah keinginan pertama dari istrinya setelah dinyatakan hamil. Bisa saja ini masuk ke dalam daftar keinginan si ibu hamil kan? Enggak, aku cuma tanya aja kok. Siapa tahu emang dia bisa manjat pohon itu kan? Kayaknya memang tidak mengidam seperti yang Satria duga. Tapi Satria yang sangat antusias itu langsung merapikan pakaiannya. Aku juga bisa kok, ambilin buat kamu. Seketika Kania jadi panik. Apa iya seorang Satria Hartono benar-benar bisa memanjat pohon? Biar aku aja kak, aku akan ambilkan mangganya buat kak cantik ini. Sahut Kenzi. Satria langsung menatap Kenzi dengan kesal. Berani-beraninya laki-laki itu memuji seorang istri di depan suami langsung. Kamu bilang apa? Kakak cantik. Cantik apa istriku di matamu? Tanya Satria yang kini terbawa emosi. Mau tidak mau Kania pun menarik lengan kekar suaminya. Mas, kamu kenapa sih? Jangan cemburuan gitu lah. Bisikannya yang jadi merasa tidak enak dengan teman adik iparnya itu. Ya habisnya ngeselin banget sih. Masa muji-muji kamu di depan aku? Berarti kamu pintar cari istri yang cantik. Balas Kania sembari tersenyum. Satria seperti singa yang bertemu pawangnya. Laki-laki itu tidak jadi emosi dan kini justru merangkul sang istri. Seolah lupa ada 3 makhluk lain di sekitar mereka. Kalau orang ketiga, keempat, dan kelima namanya apa kak? Setan juga nggak? Tanya Kenzi yang membuat kemesraan suami istri itu harus berjeda. Setan dan anak buahnya. Jawab Gabriel, manusia paling tua di antara 5 orang itu. Kasihan yang jomblo. Pada akhirnya Satria tetap mengambilkan buah mangga untuk Kania. Demi membuktikan bahwa laki-laki itu siap siaga menuruti apapun yang Kania inginkan. Setelah itu mereka bersama-sama membuat rujak. Dan Satria yang paling antusias. Padahal Kania hamil. Saat ini Satria sedang berinisiatif membuatkan minuman untuk Kania. Alana langsung mendekati kakaknya. Kakak tadi kenapa malah bilang begitu sama Kak Bill? Kakak bukan bantuin aku, malah mempersulit sih. Bisik Alana. Lagian kamu kasih orang gak jelas. Kaki kedip-kedip terus, gerak-gerakin mata lagi. Memangnya aku sakit mata? Mana aku tahu apa yang kamu mau. Orang kamu gak ngomong apa-apa. Kecentilan sih jadi orang. Kakak aja yang gak peka. Harusnya kakak itu bilang kalau kakak maafin Kak Bill, bukan malah mempersulit gitu. Salah terus kan? Salah aja terus. Emang harusnya kamu itu gak jadi adikku. Ribut tau gak? Aku doain ya, anaknya makannya itu perempuan juga. Biar hidup kakak semakin ribet. Setelah itu Alana pergi meninggalkan kakaknya menggertakkan gigi menahan kesal. Bersama